Jadi nggak apa-apa banget ya Kak kalau anak itu mengalami sedih, mengalami kecewa gitu, nggak apa-apa banget kan, itu bukan satu kesalahan gitu ya Kak? Iya, Tuhan Yesus juga merasakan Iya itu kan? kan? Ya, apa kabar saudara-saudara? Iya, hari ini kita bersama-sama ketemu lagi di dalam acara Bungkus Aja, belajar untuk ikut Kristus. Saya bersama dengan 3 teman saya lagi dalam Bungkus Aja edisi parenting, yaitu bersama dengan Rani, halo. Hai, Gracie. hai Auntie. Gracie dan Hai, aku Seva. Kak Seva. Nah, tema hari ini teman-teman kita mau bicara tentang satu bahasa lagi. Bulan lalu kita sudah bicara tentang love language Iya, atau bahasa kasih. kasih Bahasa atau bahasa cinta. Nah, saat ini kita mau bicara lagi tentang bahasa perasaan. Nah, apa itu bahasa perasaan ya? Ada yang mau menjelaskan? Silahkan. Bahasa perasaan yang kayak emosi gitu ya Kak ya, feeling ya. Misalnya aku sedih gitu atau aku marah gitu bukan? Ya, jadi bahasa perasaan itu sebetulnya bahasa yang perlu diketahui oleh semua orang. Kenapa? Karena pada dasarnya tiap orang punya thinking, punya feeling. Jadi ketika dia mau membahasakan perasaannya, dia perlu tahu nih tentang dunia perasaan gitu ya. Jadi itulah yang kita mau sama-sama ngobrolin setelah teman-teman menyaksikan 3 YouTube yang ada bersama-sama dengan kita. Ada para orang tua yang memberikan contoh-contoh bagaimana menunjukkan bahasa perasaan pada anak-anaknya. Nah, disinilah tempat kita bertanya jawab. Nah, silahkan Kak Rani atau Kak Seva, ada pertanyaan? Aku mau nanya Kak. Ya. Atau siapa mau duluan? Kakak juga nggak apa-apa ya. Nah, Oke. Kalau ngomongin bahasa berarti balik lagi kita harus belajar ya Kak ya, tentang bahasa ya supaya nyambung gitu ngomongnya ya. Gimana Kak cara belajarnya? Oke, jadi kan emang kalau kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun itu kita perlu belajarin bahasa utamanya, bahasa utama. Jadi saya terbantu banget tuh dengan adanya film apa tuh ya, Inside Out. Ada 5 bahasa perasaan, ada 5 perasaan Inside Out. Kamu pernah nonton? Yang ada Inside joy. Out. Yang ada apa tuh namanya? Warna-warna hijau, ada kuning. Dia pakai bajunya terus rambutnya diikat-ikat di atas. Siapa namanya ya? Coba satu aja si namanya yang Gracie inget. Siapa ya? Siapa? Joy. Yang dia sukanya ketawa terus. Terus siapa? dia sukanya main-main terus. Apa ya? Siapa namanya? Ingat yang namanya Joy? Iya. Ada Joy? Nanti ulang lagi ya nontonnya ya. Nah, itu bagus untuk bisa belajar tentang bahasa perasaan. Nah, ada perasaan-perasaan yang anak-anak kita perlu tahu sejak kecil. Misalnya dia sedih, dia senang, dia marah, gitu ya. Nah, ada yang perlu dipelajari bahasa itu. Kapan tuh Kak? Oke. Sambil mereka merasakannya. Jadi bersamaan dengan mereka merasakan perasaan itu, kita sebut nama perasaannya. Sejak dari bayi. Jadi kalau dia nangis nih, mami papi perlu tahu dia itu nangisnya kira-kira karena butuh susu, karena kepanasan, karena dia pengen digendong. Nah, ketika melakukan itu, kita sambil ngomong, oh kesel ya, nggak punya teman setelah bangun tidur. Nah, kita bahasakan tuh. Lalu kalau misalnya dia mau susu, aduh lapar ya gitu. Jadi harus kita yang menyebutkan ya supaya mereka tahu gitu ya. Ya, apa aja. jadi ada rumusnya nih. I plus feeling. Saya tambah nama perasaan saya. Jadi saya marah gitu. Jadi marah ya kamu. Soalnya sama mami dibungkus sampai dia kepanasan misalnya gitu. Nah, kita bahasakan kepada anak kita. Oh, itu jadi kayak mendefinisikan perasaan gitu kan. Apa rasanya gitu. Tapi memang
Bahkan sampai gede aja, sampai gede aku yang ngerasain ya Kak, aku sebagai anak tuh sampai gede sulit loh untuk mendefinisikan perasaan. Oh, ya? Dan rasanya kayak Nah iya, gimana tuh Kak kalau orang yang tipe introvert gitu atau nggak biasa mengungkapkan perasaan? Oke, Gimana jadi caranya? sejak kecil kita yang orang tua dulu nih perlu menguasai nama-nama perasaan. Jadi yang 5 tadi itu aja ya, yang senang, sedih, marah, terus kalau disguise kan berarti geli atau jijik gitu ya, terus malu gitu. Nah, kita kuasai itu, lalu kita perkatakan itu ke anak kita pada waktu bayi. Misalnya marah ya gitu. Jadi membahasakan belum tentu perasaannya marah kan. Jadi gimana cara menyampaikannya ketika dia sudah mulai bicara. Nah, kita berikan tebakan kepada dia atau berikan pilihan. Misalnya, Gracie marah. Kalau dia diem aja atau dia nggak ngangguk atau dia nggak mengecil suara nangis ya, berarti bukan Belum itu nama tepat. perasaan. Ya, cari lagi. Oh, mungkin dia malu. Oke, Gracie malu ya mami marahin di depan banyak orang gitu. Nah, jadi kita tebak-tebakin per satu perasaan. Tapi kalau dia udah mulai mampu mengenal nama perasaan, kita tebakin 2. Marah atau malu. Oh, kita kasih pilihan. Bisa kasih pilihan. Tetap supaya itu muncul dari anaknya sendiri. Muncul dari gitu hatinya ya. dia, sehingga kita nggak paksakan dia harus marah namanya. Karena setiap tangisan kan ada namanya. Iya. Gitu ya. Iya sih. Kita coba tes nih ke Gracie ya. Ayo, Gracie. Sambil main ya, Karyanya nanya, kapan Gracie merasa senang? Senangnya kalau Lebih keras boleh? Senangnya kalau ditemanin mama tidur. Oh, wah. Senang kalau ditemenin mama tidur. Gracie kesel kalau apa? Kesel kalau mama nggak main sama Gracie. Oh. Mama sibuk. Ya, Gracie kesel kalau mama sibuk. Mama nggak main sama Gracie. Kalau sedih, kapan Gracie sedih? Jadi kalau mama nggak ada, tapi Gracie-nya sendirian, semuanya nggak ada. Nah, keren banget kan? Umur berapa Gracie? Umur 5. 5, hampir 5 ya katanya ya. Hampir 5 tahun aja udah ngerti nama-nama perasaan gitu. Nah, jadi kalau kita latih terus ke anak kita sejak dari bayi, nanti sudah umur 5 ke atas, 5 sampai 10 tahun, dia sudah bisa bilang, "Mama, aku kesel." Nah, ketika aku kesel, ada jawabannya dong. Kita seperti mirror atau sebagai cermin. Kita bilang, "Iya, Mama tahu kamu kesel." Gitu. Bukan yang, "Iya, soalnya kamu kan gini." Wah, itu berarti kita tidak membahasakan perasaan dia dan tidak empati pada dia. Jadi respon orang tua juga perlu mirroring. Memberikan nama perasaan itu sesuai dengan apa yang dia alami. Kan banyaknya waktu kita kecil gitu kan ya, jangan marah gitu ya. Atau Jangan nangis. jangan gitu nangis ya. gitu ya. Kamu sedih ya? Nggak boleh sedih gitu ya. Iya, harus kuat. Harus kuat gitu ya. Nah, sekarang supaya orang cerdas emosi katanya. Cerdas emosi, maka dia perlu tahu apa nama emosinya gitu. Nah, itu kan termasuk anak-anak yang cranky itu artinya dia nggak bisa mengungkapkan emosi berarti ya Kak ya? Dia nggak tahu nama perasaannya. Padahal begitu kita bilang nama perasaannya, dia mulai merasa tenang. Karena apa? Karena berarti mama atau papa tahu perasaan saya apa. Saya tidak sendirian. Tadi kan Gracie bilang, aku sedih kalau sendirian. Nah, termasuk kalau merasakan perasaan itu sendirian, dia kan merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah. Iya. Nah, gimana tuh Kak kita sebagai orang tua memulainya selain membahasakan menyebut nama perasaannya, gimana cara supaya memulainya itu? Mulainya dengan kita sendiri menguasai nama perasaan. Lalu kita memberikan pilihan kepada dia. Lalu yang ketiga tadi mirroring, ketika dia sudah merasakan perasaan itu, maka kita juga turut memahami perasaan dia. Oke, mama tahu apa rasanya. Jadi nggak apa-apa banget ya Kak kalau anak itu mengalami sedih, mengalami kecewa gitu, nggak apa-apa banget kan, itu bukan suatu kesalahan gitu ya Kak? Iya, Tuhan Yesus juga merasakan Iya itu kan. Dia Kita merasa. pun orang tua juga Kita orang tua ya. juga ngalamin. Kadang kan orang tua mikirnya, nggak mau lah ngajarin anakku marah-marah Iya. atau apa, jadi nggak mau menyebutkan nama itu gitu kan. Iya, justru ketika dia tahu nama perasaannya, dia nggak akan marah-marah.
Karena Iya. marah-marah itu adalah dampak orang nggak ngerti perasaan marah dia. Jadi akumulatif kan, tambah marah, jadi marah-marah gitu. Jadi ketika dia tahu, oh mama ngerti ya saya lagi marah. Nah tinggal respon kita seperti apa. Jadi respon kita bisa banyak kan. Tadi mirroring, mengerti perasaan dia, atau memberi ruang. Tadi anak-anak introvert, dia butuh me time. Kalau dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan, jadi perasaan itu bukan perasaan negatif loh. Ya, jadi nggak ada yang negatif dan nggak ada yang positif jelek, ya. nggak ada yang jelek. Jadi jangan merasa yang jelek, bukan. Itu bukan perasaan jelek. Itu perasaan tidak menyenangkan. Nah, saat mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, kita bisa memberikan respon. Misalnya, anak-anak introvert itu lebih suka kasih waktu aku mau me time. Jadi dia berdiam diri dalam keadaan kesel, mungkin dengan berhitung, tarik nafas, makan makanan yang menyegarkan, sehingga akhirnya dia bisa cooling down atau reda gitu. Nah itu kita juga melatih loh kecerdasan mereka. Harus diajari juga Kak cara-caranya ya, Caranya mengolah emosi mengolah dia emosi. gitu ya. Salah satunya katanya ada temennya Karyani namanya Kak Sarah ngajarin yoga, terus dia bilang seperti meniup 10 lilin. Jadi anak-anak diajak untuk tiup 1, tiup 2 kalau lagi marah atau nangis, terus tiup 3. Nah kalau tiup 10 nanti oksigennya kan masuk ke dalam otak, maka dia mereda kemarahannya. Tapi anak ekstrovert pun juga butuh me time juga. Butuh me time ya. Buat Kadang-kadang butuh me time. Semua orang butuh me time. Iya, kayak Iya. tadi kan anak introvert butuh me time. Kayaknya ekstrovert juga butuh dulu deh Iya, supaya iya. dia punya ruang juga untuk mengenali perasaannya dia gitu kan sebenarnya. Ya, hanya kadang-kadang dia me time atau juga diajak ngobrol personal. Iya, butuh ya me time-nya tuh kadang bisa me time nggak sendiri gitu kan. Iya, Me time-nya me berdua tuh time-nya bisa berdua. bisa me Me time time ya. Yang penting Extrovert. take your time gitu Take ya ya. untuk cooling down gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Gimana tuh Kak? Kan kalau di rumah berarti sama suamiku harus satu suara dong, harus kompak ya jadi orang tua ya. Oh, ya jadi kalau di rumah itu setidaknya sama-sama suami istri tahu, papa mama tahu, oh anak kita lagi perasaannya tidak menyenangkan nih. Gitu. Atau sebaliknya, kita yang juga ngomong membahasakan pada anak, oke, sekarang kita tenang dulu ya karena mama lagi kesel, lagi butuh waktu sendiri. Sehingga anak-anak nggak ketakutan mamanya marah lagi gitu ya. Padahal sebetulnya mamanya capek. Kan ada Iya. namanya kan? Iya, Mamanya iya. capek, mamanya lagi butuh sayang sama papahnya, mamahnya lagi pengen sendirian, mamahnya lagi perasaannya tuh lagi galau mungkin gitu ya, lagi pengen keluar rumah atau pengen perlu Bosan gitu ya, pagi di rumah bosen. terus gitu ya. ya. Nah bahasa kan itu, aduh mama lagi bosen nih ngurus yang seperti ini, mama Jadi masuk curhat kamar. ke anak nggak apa-apa juga dong Kak? Nah, sejauh curhat itu bukan sesuatu yang memberatkan pikiran anak, gitu ya, tapi membahasakan perasaan kita, lalu kita menunjukkan cara berespon yang positif atau cara berespon yang membangun, itu justru menjadi contoh buat anak. Oh, oke. Dimulai dari orang tua dulu berarti ya, orang tua Tentu. yang saling membahasakan Iya. berarti ya. Saling membahasakan, memberi contoh. Oke. Jadi orang tua nggak yang tiba-tiba pukul anak, tiba-tiba marah-marah ke anak gitu ya, atau tiba-tiba membentak anak, kan anak nggak ngerti kenapa tiba-tiba mama bentak aku gitu. Lebih baik mama dengan nada dasar yang lebih rendah gitu ya, nggak yang seperti misalnya saya bilang Dea, udah mami bilangin ya gitu ya, tapi Dea, mami kecewa deh. Nah itu kan lebih membuat mereka tahu nama perasaan saya gitu, tapi saya nggak emosional gitu. Berarti ditambah juga dengan belajar mengatur nada suara, Nada berarti suara, ya. frekuensi suara. Jadi kayak kita nyanyi do re mi fa sol la si do. Nah kalau kita menunjukkan emosi yang tidak menyenangkan, kata-katanya tuh dengan lebih rendah. Aku kecewa, aku marah loh. Jadi ngomong mama marah loh, itu bisa dengan do rendah ya, nggak usah Do rendah. mama marah loh berantakan terus, nggak gitu ya. Iya. Iya, biasa mama Iya, kadang suka gitu, nggak mesti kita Iya. belajar mengontrol juga ya. Belajar sekaligus melampiaskan biasanya Iya, mama iya. nih. Nah itu kecerdasan mamahnya juga diuji. Iya, Apakah mamahnya punya kecerdasan emosi? Atau ke trigger jadinya
Uh-uh. kebawa-bawa jadinya kan, Betul. marah-marah terus gitu ya. Matanya akumulatif kan, Iya. marahnya karena capek, karena nggak diperhatikan sama pasangan, karena nggak dibantuin melakukan pekerjaan rumah, Kembali misalnya, lagi karena nggak bisa membahasakan itu tadi. karena kan nggak ya. bisa membahasakan Iya, itu. Jadi benar. mama papa juga perlu belajar, opa oma juga perlu belajar loh. Dan yang Kalau cranky bukan cuma anak-anak ternyata ya, Oh, yang bisa cranky ya. bener banget, karena pertumbuhan emosi itu tidak sejalan dengan pertumbuhan fisik. Jadi usianya mungkin sudah dewasa, usia fisiknya, usia umurnya, tetapi ternyata kedewasaan emosinya itu masih belum di tahap dewasa. Masih Karena kanak-kanak. dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan tidak bisa mengontrol atau mengatur emosinya. Nah, ini yang perlu, makanya disebut kecerdasan emosi. Itu. Ya, ya, ya. Nah, apa sih dampaknya? Apa sih dampaknya ya? Dampaknya kalau orang nggak cerdas secara emosi, yang pasti itu menular. Jadi mama yang marah-marah, anaknya emosional juga. Papa yang pendiam dan menyimpan, dia marah tapi diam, anaknya juga akan ngediemin orang lain. Nah, jadi perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan itu muncul dan menular kalau orang tua tidak mengajarkan yang positif kepada anak. Dampaknya itu. Yang kedua, sekarang kelihatannya orang cari kerja itu bukan hanya dilihat kepandaian IQ-nya, tapi EQ-nya, Ya, emotional intelligence-nya, termasuk jadi pendeta nanti Iya, gitu ya. Itu dilihat kecerdasan emosinya bagaimana. Lalu emosi itu adalah pintu untuk kita bertemu Tuhan. Kalau dia kesel, dia bilang seperti Yunus, Tuhan, aku mau marah sampai mati, katanya gitu kepada Tuhan. Gak apa-apa lu Tuhan, dia ngomong seperti itu, yang penting dia terbuka sama Tuhan gitu. Jadi itu melancarkan relasi kita dengan Tuhan, dengan mengenal diri sendiri, ini saya marah kalau apa, senang kalau apa, dan melancarkan relasi kita dengan sesama, dengan anggota keluarga juga. Jujur sama Tuhan ya Kak ya, karena Jujur kan sama ini kita mikirnya kalau doa tuh harus yang bagus-bagus Betul. gitu kan, Iya. tapi lupa tuh untuk menyampaikan perasaan yang sejujurnya sama Tuhan. Betul. Jadi melewati bahasa perasaan ini kita bisa ya ngomong sama Tuhan pakai bahasa sangat perasaan bisa ya. Kak. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak berdoa, Bapak Ibu, dengan cara menggunakan bahasa perasaan. Jadi PR nih, PR. Jadi kalau anak-anak kita mau berdoa di malam hari ini, minta mereka ingat perasaan mereka sepanjang hari itu. Oh, jadi Misalnya. sebelumnya kita tanya dulu kamu mengalami apa hari Betul. ini. Jadi quality time-nya tuh ngobrol, kamu kasih lihat gambarnya atau dikasih lihat bonekanya. Aku seneng mami gitu. Oke, hari ini kamu seneng. Yuk kita bilang sama Tuhan. Tuhan, Bersyukur. hari ini saya seneng. Saya seneng. Kalau hari ini saya marah, hari ini saya marah soalnya mami nggak pernah mau main sama saya, terlalu sibuk. Jangan dipaksakan untuk bersyukur, belum tentu bisa dia bersyukur. Ya, Nggak ya. apa-apa dia curhat aja, saya marah. Tuhan, sepanjang hari ini saya marah karena mami nggak mau main sama aku gitu. Nah, dia boleh tuh curhat ke Tuhan seperti itu. Jadi apa adanya yang Apa anak-anak adanya. alamin gitu ya. Ya. Termasuk kita juga. Oh, Iya. sangat kita butuh berdoa dengan mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Ya, oke. Jadi kesimpulannya apa? Silahkan. Ada yang satu hal yang mau dibawa untuk setelah podcast ini, apa yang dipelajari oleh Karani atau Kak Seva? Aku sih belajar kalau aku harus terbuka dulu sama diri sendiri dan Tuhan gitu ya sebelum aku mengajarkan anak gitu, supaya aku nggak menyamaratakan oh dia lagi bikin aku sedih gitu atau dia bikin aku marah, enggak, tapi aku harus tahu juga oh dia nih kenapa ya gitu. Jadi aku harus mencoba belajar untuk menebak dia nih, Gracie sedih atau Gracie lagi takut kalau misalnya sekolah gitu ya. Jadi aku harus ngajarin dia juga bentuknya apa ya, bukan berarti dia tuh nggak mau sekolah karena dia nggak mau gitu, enggak, karena mungkin dia malu sama temennya gitu-gitu ya. Ya dia capek atau dia lagi pengen lebih perhatian dari mamahnya gitu Iya, ya. Oke, thank you. Jadi untuk memahami anak ya. Iya, memahami. Oke, Kak Seva. Kalau aku belajar kalau it's okay loh untuk perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan gitu kan, dan dari situ karena sudah tahu it's okay, jadi untuk membahasakan tuh kayaknya lebih berani gitu loh Kak. Oke. Karena kan sama ini dari dulu tuh aku
sulit sih untuk membahasakan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan kayaknya Seva tuh menyenangkan terus gitu kan, Iya. maksudnya senyum terus. Tapi untuk yang sedih-sedih tuh sulit untuk membahasakan itu. Dan sekarang aku belajarnya kayak it's okay perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu, dan itu Tuhan juga terbuka dengan itu. Gitu Iya, sih. ya, Tuhan terbuka, dan orang yang Tuhan kirim buat kita sebagai sahabat, pasangan hidup, keluarga adalah orang-orang juga yang sebetulnya dilatih oleh Tuhan menerima berbagai rasa. Karena justru disitulah kekayaan relasi kita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Saat mereka tahu perasaan kita yang sesungguhnya, dan kita bisa juga mendengarkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Harapannya anak-anak juga menjadi cerdas emosi dan bisa mengungkapkan itu kan, Iya. jujur kepada dirinya, jujur kepada Tuhan, dan dapat berelasi dengan lebih sehat dengan orang lain. Gitu ya. Iya. Jadi Nah, rumah keluarga lebih harmonis. lebih Iya. harmonis karena tahu perasaan masing-masing keluarga, Iya. dan memberi ruang saat anggota keluarga ingin sendirian Iya. karena perasaan tertentu ya. Jadi PR-nya buat kita dan teman-teman yang ada di manapun berada, PR-nya adalah apa nih ya? Silahkan Karani sebagai orang tua, PR-nya apa? Mencari tahu bahasa perasaan, membiasakan diri untuk mengungkapkan perasaan gitu Oke. ya. Jadi tahu nama-nama perasaan Iya, dulu, lalu menanyakan itu kepada anak Iya. ya. Oke, Kak Seva, PR-nya apa? PR-nya adalah berdoa dengan terbuka itu tadi, dengan membahasakan perasaan itu. Coba ya teman-teman, kita coba sama-sama lah. Ya, jadi teman-teman selamat membahasakan perasaan diri sendiri dan mengerti perasaan orang lain dengan mempelajari nama-nama perasaan. Jadi bisa dicari di internet, Wheel of Emotion, gitu ya. Di situ ada kekayaan banyak nama-nama perasaan. Selamat mencoba dan terus belajar dengan Bungkus Aja edisi parenting. Belajar untuk ikut Kristus. Tuhan memberkati. Bye bye. Bye.